Halo Halo teman-teman, teman-teman, kembali lagi bersama kita di podcast kita diskusi Part 2. Oke, kita kali ini akan membahas bagaimana persiapan, terus ketakutan dan bagaimana solusinya. Oke, di part pertama kan tadi kita udah membahas mengenai planning bisnis nanti setelah lulus kuliah kan. Eh, Sekarang persiapan dari Kak Gun untuk memulai bisnisnya Iya, gimana? jadi yang pertama yaitu kita harus, apalagi kan kita kan saya baru memulai lah intinya, kayak harus mengenali tanah ini jenisnya apa aja, makanannya apa aja, apakah ada obatnya, terus banyaklah kayak seperti jenis-jenis tertentu. Terus Oke, kalau sama kan ikan kan hewan kan mesti ada penyakitnya. iya. Nah, terus kesiapan Kak Gun itu gimana? Menghadapi penyakit-penyakit seperti penyakit kulit dari ikan, seperti apa gitu? Jadi ada penyakit ikan sana sebelumnya tuh kita harus membackingi dulu seperti obat-obatan, dan kita harus mengenali seperti kayak white spot itu kan jamur ikan yang sulit dihilangkan. Iya. Biasanya tuh kalau nggak mati ya ya ber Muter-muter ya, stres gitu ya? stres gitu. Iya. Jadi kita harus membagi dulu pengobatannya, bagaimana cara penanganannya dulu. Berarti persiapannya Kak Gun itu lebih ke apa ya? Gimana sih ilmu tentang apa yang merawat ikan Iya, budidaya benar-benar. budidaya ikan. Karena kita harus kenali dulu nih ikan jenis ini tuh apa sih Yang diperlukan gitu. yang diperlukan, terus jenis ikan ini tuh apa sih yang diperlukan, kayak makanan juga pengaruh sebenarnya. Oke, terus kalau Kak Mayang ini jadi bisnisnya tadi untuk kesiapannya apa tuh yang diperlukan? Untuk persiapannya lebih ke ilmu kepenulisan ya Kak. Jadi terkait dengan EYD-nya gimana, terus tentang penggunaan tanda bacanya gimana. Pokoknya kita harus apa ya, bisa eksplor tentang kepenulisannya gimana. Soalnya di dunia penulis itu hal tersebut yang misal kita kayak anggap sepele kayak penggunaan koma dan sebagainya itu di situ sangat diperhatikan gitu. Jadi lebih ke persiapannya ya memperdalam ilmu aja sih ke dunia penulis. Harus lebih teliti gitu ya. Iya harus lebih teliti juga. Oke. Kalau dari Kak Ajeng nih, gimana persiapannya Kak? Mungkin persiapan pertama saya belajar mengenai dunia bisnis dulu, terus ke modal karena mungkin membangun bisnis food truck itu membutuhkan modal yang banyak sehingga saya harus menabung lebih banyak lagi. Ya. Ya, Kalau pasti. nabung kan, kalau sekarang kan bisa ada kolaborasi Iya. atau investor itu kan bisa lah diajak gitu. Harus lebih ke cari teman aja sih ya. Yang mau berinvest gitu Iya. ya. Terus untuk Kak Diki gimana persiapan Wah, untuk kalau persiapan agak sulit ya ini. Soalnya bisnis sayur lainnya juga banyak sekarang ya. Terus bagaimana untuk persiapan mungkin kan kita saya menggunakan sistem untuk sayur online-nya di online-nya itu berarti di persiapnya di sistemnya. Terus bagaimana saya mengajak kolaborasi petani-petani itu bagaimana kan kadang juga petani itu kan susah diajak kolaborasi kan gitu. Dia lebih suka dijual ke pengepul dengan harga lebih murah gitu. Biasanya kan seperti terus itu. gimana untuk meyakinkan petani ini Nah, itu agar mungkin bisa berkolaborasi dengan Kak Diki? sulitnya mungkin di situ juga. Mungkin kita diajak ngomong baik-baik lah. Kalau petani kan biasanya enak gitu diajak ngomong baik-baik, bagaimana diajak untuk kolaborasi, bagaimana diajak kerjasama untuk ini loh tujuannya ini untuk mempermudah atau mengunggulkan petani-petani lokal agar dimudahkan dan dinaikkan juga harganya agar stabil dia gitu. Nggak terlalu diturunkan. Berarti pertama lebih ke kayak Kak Diki ini mengenalkan bisnisnya Kak Diki ke petani-petani Iya, tersebut betul. biar mereka itu Tahu tahu ya, dan iya. yakin gitu Iya, ikut ke oh situ. inilah ya gitu.
Terus juga siapan mungkin ya pasti sayur-sayuran itu juga disiapkan tempat dan lain sebagainya. Itu modal juga perlu besar, juga lumayan besar sih pastinya. Kamu tahu ya pasti modal itu disiapkan, ada niat juga bagaimana kesiapan untuk itu. Oke, untuk Mama ini membahas tentang kesulitan nih atau ketakutan. Iya. Pasti kan tiap masing-masing dari kita punya Kesulitan tantangan sendiri iya, lah ya. sendiri. Untuk Kak Gun nih, apa sih ketakutan yang Kak Gun ini hadapi ketika mau berbisnis gitu? Jadi yang pertama itu kayak modal, terus bukti modal kan harus dikumpulkan terlebih dahulu untuk menjalankan satu bisnis seperti ini kan. Terus yang kedua seperti bisnis saya kan kayak ikan-ikan tuh. Kita takut nih, masa kita udah beli ikan kok mati apa gimana gitu. Resiko nanya Resiko, ya. Kan cuma kan ada cana kan harganya tuh 30 juta. Iya. Tapi 30 juta tuh masa kita udah beli sekian juta kok Mati ya. gitu. Eman-eman juga ya. Eman-eman. Jadi itu ketakutannya. Terus yang ketiga itu pakan. Pakan juga sepertinya sangat berpengaruh tuh, kadang suka katak, suka ini, suka itu, kan mempengaruhi warna. Jadi mungkin itu saja sih. Jadi kayak air bersih kita juga pengaruh, filter juga. Saja untuk ketakutan dari bisnisnya Kak Maya apa nih Kak? Kalau dari saya sendiri, ketakutannya itu lebih ke apa ya, omongan orang sih Kak. Soalnya kita kan bersama dengan karya kita ya, takutnya itu wah ini kalau karya-karya kita dipublish bisa nggak ya diterima orang gitu. Terus kan pasti banyak kayak komentar kayak gini. Nah itu yang menjadi ketakutan kita ini sebagai Ke mental sih ya Kak. Iya, lebih ke mental ya, juga. gengsi pasti lah ya. Pasti kan ya tahu sendiri kadang kalau orang itu kan nggak tahu ya proses kita kayak gimana, tapi Iya. ketika mereka mengomentari itu ya udah seenaknya Sesuka mereka mereka gitu. gitu. Pedes Gitu. banget mesti Ya, rasanya. itu sih Omongannya itu ketakutannya pedes lebih di banget situ. ya. Lebih tajam juga pasti. Ya, nah itu kalau kita udah misal dapat ya kayak komentar yang sekiranya itu sakit gitu loh membuat kitanya. Itu membuat kita tuh bisa down lah mental kita, terus itu juga bisa pengaruh ke karya kita, Karya kita, gitu. ya, pasti. Itu sih Bener. ketakutannya. Kalau Kak Ajeng gimana? Ketakutan dari saya, bisnis saya itu kan mencari investor ya kan. Terus saya juga bekerja sama dengan beberapa orang kan nantinya. Ketakutannya itu membangun kepercayaan pada orang lain untuk bekerja sama saya nantinya kayak gitu. Mungkin kan kalau baru kenal kan nggak mungkin kan kita kayak langsung terlalu percaya sama orang itu kayak gitu. Takutnya ditipu apa Iya, gimana gitu. iya. Banyak kan Banyak kan gitu nggak kan ya. ya. Nggak mandang itu saudara, nggak mandang itu teman udah deket kan, banyak Nah, sih yang kalau melakukan penipuan. teman dekat kan Iya. malah menjerumuskan. ya peluangnya malah makin Parah itu. besar. Kan soalnya dia udah tahu dalamnya juga kan dari Oh. bisnis itu sendiri kayak gitu. Ya kadang juga Bener sih, teman kan. soalnya kalau kita mau mulai bisnis tuh harus pintar-pintar Iya, juga milih milih partner. orang ya. Jangan melulu kayak soal aku deket nih sama ini Iya. terus kita bikin bikin Bisnis bareng kayak gitu Iya. nggak bisa melulu menjamin nggak sih. iya. Ya kalau itu biasanya dapat dari pengalaman saya itu bikin kayak itu MOU atau perjanjian di atas kertas gitu lah. Oh. Ya, gitu. Terus memilih juga partner itu benar-benar dipilih partner lah gitu. Biar jelaskan Kak ya kalau kita buat MOU dari awal gitu. Iya, partner dulu dilihat gitu bagaimana partner, cara kerjanya itu bagaimana gitu ya seperti itu. Kalau Kak Diki gimana Kak? Ketakutan ya, aduh. Aduh, gimana Kak? Ketakutan. Ketakutan tuh takut banget. Takut banget buat mulai. Pastilah, apalagi kalau kita udah pernah bisnis kan, terus gagal kita mau memulai lagi tuh pasti takut banget ya. Takut berhasil apa enggak gitu. Ya, Jalan apa bangkit enggak? lagi Ya, tuh itu susah. bangkit lagi tuh susah banget tuh rasanya. Setelah down rugi gitu pasti susah banget, apalagi kita ya masih remaja juga kan, pasti mempunyai rasa takut yang lebih tinggi juga.
Terus eh, mungkin di sayur online ini ketakutannya ya itu dari bagaimana meyakinkan petani lokal itu bagaimana agar dia yakin itu, takutnya apakah dia mau atau enggak. Nah, terus setelah dia mau, dia apakah terus-terusan bisa memberikan terbaik, itu ke hal kita yang gitu. terbaik ya, hal yang Ah, terbaik buat kita atau enggak ya, atau dia bisa menipu kita atau bagaimana gitulah ya. Terus ketakutan ini juga sih, bagaimana memilih partner atau investor dari keajeng itu juga termasuk juga sih, bagaimana itu memilih itu kan harus tepat juga. Benar juga sih kak. Soalnya kalau misal kita udah mau terjun nih ke dunia bisnis ya, itu kita harus bisa mengambil resikonya kan. Iya. Kalau misal gagal itu pasti Pasti lah, kan pasti, dari pasti awal tuh gagal, pasti ya. gagal, pasti udah ada gagal lah. Entahlah itu menurut kita kegagalannya itu masih tingkat rendah ataupun udah besar, pasti itu ada. Tapi dari situ kita nih sebagai pembisnis, apalagi pembisnis yang pemula dan juga kita kan masih muda-muda nih ya, nah, itu harus bisa berpikir gimana sih caranya kalau kita itu udah gagal kita bisa bangkit lagi gitu. Nah. Nggak malah kita gagal terus kita ganti ke Bisnis bisnis yang lain ya. soalnya Bener. belum tentu kalau kita ganti bisnis lain itu malah kadang Malah betul Iya. lagi ini ya. soalnya kan belum tentu kalau bisnis kita yang jalankan pertama kali nih kita jalankan terus kita gagal, belum tentu juga bisnis itu nggak cocok ke kita. Oh, Tapi itu malah menjadi apa ya, menjadi Modal ya. gimana cara kita berpikir evaluasi lah dari kegagalan itu, nanti kita bisa mengembangkan lebih lagi bisnis itu gitu. konsisten sih ya. Iya. Ya harus konsisten juga, jangan sedikit-sedikit Iya. gini Iya. gini ya, jangan Ada- banyak ngeluh deh, Iya. jangan ngeluh. Kan juga itu ada kata-kata dari dalam lisan itu mengatakan semua orang mempunyai jatah gagal. Habiskanlah jatah gagalmu ketika kamu masih muda. Gitu. Iya pasti. Malah gini ya, hidup kan cuma sekali ya. Iya. Ambil aja kalau misalnya ada kesempatan, ambil. Jangan kayak banyak mikir itu loh, Iya, nanti ini langsung gimana saklek ya gitu gitu. Iya. Jadi lebih berani ngambil keputusan aja Iya, sih. iya. Apalagi kalau ada peluang langsung ambil gitu. langsung ambil aja gitu ya. Oke, sekarang bagaimana nih Kak Mayang? Apakah sudah menemukan solusi dari permasalahan tadi atau bagaimana? Nah, agak berat ya kak sebenarnya. Kalau untuk solusi masih apa ya? Kayak masih belum Bingung menemukan gitu solusi ya? yang Iya. pas gitu loh Kak, untuk gimana ya untuk menangani hal tersebut gitu. Kalau misal dari kalian nih, saya minta solusi nih gimana Iya, coba? iya, boleh. Oh, mungkin kakaknya tadi kan Kak Mayang kan tadi bilangnya ketakutannya di omongan orang ya. Iya. Ya mungkin mengurangi itulah, bagaimana mengurangi acuh-acuh dari omongan orang itulah. Ya, jadi nggak usah lah menghadapi atau menerima omongan orang tadi. Karena setiap orang kan, setiap karya kan mempunyai keunggulan dan ciri khas tersendiri lah, itu pasti. Ya. Lebih pilih-pilih komentar yang baik-baik aja kak. Iya. Yang negatif ya gak usah Nggak usah dihiraukan. Iya, pastilah ya. Saya juga pernah sih kayak dapat apa ya, kayak dapat motivasi gitu. Beliau pernah bilang kayak misal kita itu jadi penulis, ya udah kita fokus sama karya kita fokus, ya kita percaya diri aja kalau karya kita itu bisalah memotivasi orang, kalau karya kita itu bisa diterima orang. Pasti kalau dari sekian banyak orang itu tidak akan menerima karya kita semua ya. dengan baik gitu. Nah kalau misal ada dari sekian orang yang memang tuh tidak bisa menerima karya kita dengan baik, ya udah jadiin semangat gitu, jadiin Iya, semangat bener buat juga kita sih. lebih meningkatkan lagi tentang karya kita. Iya, iya, iya. Ya malah jangan nambah apa ini, nambah down dan down. gimana gitu. Iya. Itu sih yang apa yang selalu saya ingat, selalu motivasi itu sih Sampai saya. sekarang gitu. Ya sampai sekarang. Ya soalnya kan namanya juga kehidupan ya, pasti ada orang ya, ada aja sih yang nyinyir gitu, seperti tetangga itu kan pasti ya banyak nyinyir juga pasti. tetangga Iya, gitu ya. Ya saya juga pernah juga misal terlalu memikirkan omongan orang itu malah membuat kita jadi lebih mengurung diri gitu loh kak. Iya, lebih bisa apa ya, memendam bakat kita juga itu. mau gini takut sini, mau Ya takut ini kita gitu ya, lebih pasti. takut gini nih, ya Iya, udahlah takut jalanin pasti. aja Iya. gitu. Itulah namanya juga kita perlu Semangat semangat lah ya. Lawan aja udah.
Kalau Kak Ajeng nih gimana? Acing nih gimana Gimana nih? nih Kak Ada solusinya? ada solusi apa Oke, sih atau belum? solusi untuk mencari investor atau partner yang baik itu mungkin apa? Dari tadi ya, yang tadi ya. Ya, Yang, kayak apa namanya? eh, ada perjanjian, Ya, MOU. perjanjian perjanjian. sebelum memulai bisnis. Hmm. Mungkin bisa perjanjian hitam atas putih gitu lebih Iya, apa namanya lebih- formal iya. atau bisa agar nanti kalau seumpama ada yang Melenceng eh, atau ya, gimana gitu. ada yang menipu bisa langsung dilaporkan Iya, aja. bisa. Gitu Benar sih. sih. Benar sih kalau emang udah jelas dari awal Iya. kan kita akhir kalau misal apa ya terjadi sesuatu yang di luar itu kan kita bisa apa ya bisa memberikan hak gitu loh Kak, kayak misal mau nuntut ini kan Iya. bisa kalau Iya, kita bisa. udah ada perjanjian dari Iya. awal gitu kan. Jadi udah ada bukti gitu ya. Oh, Benar-benar. biar kita- Meminimalisir kerugian juga sih. Oh. Ya. biar Kan kita- biasanya yang menjadi apa namanya kayak seringnya apa namanya apa Seringnya sering Gimana? kayak apa namanya partner itu menipu itu kan tentang keuangan lah pasti, hasilnya iya. itu kayak gitu dari awal kan mungkin bisa perjanjian 50-50 atau kayak gimana. Ya benar-benar itu sih ya makanya itu perlunya Iya. MOU atau hitam di atas putih itu biar clear semuanya ada gak ada gimana ya ada salah paham salah gitu paham lah, nah, di itu ada belakangnya. salah paham itu jadi ada pembagian itu berapa 40-60 atau 50-50 Iya. gitu. Nah saya yang sering juga di keuangan itu kadang juga ada beberapa transaksi yang nggak ditulis Iya. dicantumkan itu atau gimana di laporannya itu jadi nggak asli gitu. Atau mungkin cara kerjanya aja sih kayak seumpama lebih banyak diem atau kayak gimana kan itu Iya. yang bisa memicu pertengkaran atau kayak gimana gitu kan. Untuk masalah keuangan nih, kalian tahu nggak banyak pengusaha atau bisnis dari orang-orang Cina itu mereka tuh lebih memilih keuangan itu pegang dirinya sendiri. Oh gitu. Walaupun dia punya karyawan banyak nih, tapi keuangan dia yang megang. Gitu. Iya, dia yang ngatur sendiri kan. Iya, dia yang ngatur. Jadi dia tahu masukan dan Masuk, pengeluaran. Iya, jadi karyawannya tuh yaudah dia bisa mengurus yang lain, tapi untuk keuangan akan dipegang oleh dianya sendiri oleh apa orang Cina itu sendiri yang punya usaha gitu. Iya. Itu sih kadang saya tuh tertarik sama bisnisnya orang Cina kayak gitu. belajar di orang Cina lah ya ya Nah, bagaimana nah, ya sebesar apapun ya udah iya yang megang gitu, keluarganya yang megang keuangan itu. oke. Kalau Kak Diki gimana nih Kak? Nah, gimana Solusi ya, Ini waduh. solusinya. Dan kan ketakutannya sangat apa ya besar gitu loh. Ya takut pasti banget. deh ya takut Solusinya banget gimana? kalau solusi mungkin ya tadi sih mungkin bagaimana meyakinkan itu solusinya bagaimana kita mengajak atau merangkul petani-petani lokal itu bagaimana atau kita mengadakan kita membuat komunitas antar petani itu biar kita bisa tahu sekarang kan juga kan harga pupuk juga mahal gitu Iya. sulit juga langka juga itu Iya, benar. bagaimana kita membuat komunitas itu kita bisa bagaimana saling keluh kesah lah antar petani itu bagaimana gitu terus dari investor yang tadi Kak Ajeng juga bisa kita MOU gitu seperti itu. Bisa juga sih Kak, kayak misal dijelasin kan Kak Diki kan kerjasama nih sama para Iya. petani. Jelasin aja dari awal tuh perolehannya berapa dari Nah, petani, sosialisasi petaninya aja berapa. sih, Nah, bisa itu bisa dijelaskan aja dari awal. Terus kan orang-orang petani gitu kan mereka itu kayak lebih mikirnya panjang tentang kayak pendapatannya Iya. gitu Iya, Kak. iya Bisa sih jelasin kayak gitu, bisa biar jelas. Oke. Terus ya juga gimana ya? Kalau petani itu ya apalagi kan kalau petani di Tuban kan mungkin orang-orang tua gitu. Iya. Mungkin dia mungkin nggak tahu ini apa gitu ya. Mungkin susahnya di situ. Iya, nanti juga. kedepannya gimana Iya, gitu gitu. susah Gitu. sih emang. Apalagi kalau orang anak sekarang kan ya jarang jadi petani. Iya. Jadi petani kan Gengsi. Gengsi, biasanya gengsi. Iya, gengsi. Malu hari Malu. kalau petani. Nah, itu khususnya di situ sih mungkin. Yang sulit masih bagaimana menemukan solusinya dari itu mungkin agak susah. Tuh. Ya juga sih Kak, kalau misal untuk meningkatkan apa ya kepercayaan diri terkait dengan ketakutan Kak Diki itu bisa kayak lihat-lihat kan banyak nih yang sudah sukses di bidang Iya, pertanian. sama-sama. Ada kayak
siapa ya, saya lupa namanya, ada tapi mahasiswa yang dia itu masih muda, terus dia itu apa ya, impor kayaknya kalau nggak ekspor, terkait dengan pertanian itu bisa menghasilkan jutaan jutaan apa ya, kayak keuntungannya tuh lebih besar gitu loh Kak, omsetnya sekarang di umur dia yang masih 20-an kayak gitu. Oke, mantap juga ya, impor ekspor gitu ya. Ya, Kak Diki pengen. Pastilah, Pastilah, siapa yang ya, pengen ya? siapa yang pengen. Iya, siapa yang pengen ya? Normal lah ya. Realistis semua ya. orang pasti pengen lah Kak, bisnisnya itu bukan Berjalan. hanya di lokal saja, Iya, di wilayah kita, tapi kan bisa di mengekspor ya. luar Iya, gitu. itu. Jadi Ya. bos muda, wah ya. Amin. Ya, seperti Kak Guna ini kan ikan mungkin bisa diekspor ikannya keluar gitu. Iya mungkin. Ekspor ya. Karena kan daun ketapang juga kan itu kan Iya. dipakai itu obat kulit ikan ini ya. Iya. Itu kan bisa diekspor juga. Ya soalnya kayak di luar Itu itu kan nggak ada daun ketapang kan? Itu kan bisa diekspor ke sana. Iya. soalnya misal kayak produk yang kita anggap kayak biasa saja di sini tuh di luar nambah nilainya banyak Kak. Banyak. Kayak misal di luar kota ya kan apa ini pendapatannya bisa dolar. Iya. Nah itu jadi kayak misal kayak kita malu untuk menunjukin bisnis kita di sini, ya udah kita Tunjukin di luar. di ya. luar aja kayaknya. Iya. Lebih berharga di luar. Daripada di sini gitu kan. Iya. Kurang ada harganya di sini. Dari ketapang di sini nggak ada harganya, gratis loh. Kalau di sana ya Iya. berlipatin juga. Ya, soalnya udah beda kan Kak, nilainya di sana udah beda. Kalau dari foto aja, dari foto yang kita misal kita foto terus itu bisa kita jadiin bisnis juga atau Kak? Iya. Foto apapun kita share aja ke ada aplikasinya lah, itu bisa membuat apa ya, menambah omset lah buat kita itu dan sekedar foto aja. Kecil-kecilan aja. Iya, lumayan lah Kak, buat ya buat Buat nambah uang karena jajan. di luar tuh nilainya udah tinggi daripada di sini. Kesimpulan dari pembahasan kali ini itu kalau kita mau berbisnis kita harus siap dengan resiko dan tantangan yang akan kita hadapi nantinya sih. Yang menjadi Dan ketika kita udah Iya. udah apa ya, memilih kita untuk terjun ke bisnis itu, yaudah kita konsisten saja, kita percaya diri, apa ya, kita percaya diri kalau bisnis kita itu bisa berjalan lancar gitu. Bisa sukses juga kita. Ya gitu sih, soalnya kan ya pasti akan ada Hambatan-hambatan. Iya, pastilah. Pasti. Iya. Nah, konsisten aja, percaya diri gitu. baik kita berempat pamit undur diri. Jangan lupa buat kalian jangan lupa like dan juga subscribe dan juga share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dan buat kalian yang punya pendapat lain terkait dengan pembahasan kita tadi, bisa banget kalian komen di bawah. Oke, kita pamit undur diri. See you next. Dadah. Jangan lupa like dan subscribe. Nah.